Silakan duduk. Shalom. Terima kasih Pak Gembala yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada petang hari yang indah ini. Ya, untuk sampai ke tempat ini penuh perjuangan tadi ya. Karena batu itu memang luar biasa, jadi dia macet banget ya. Tapi senang sekali bisa sampai ke tempat ini, nyasar-nyasar tadi dari UB balik lagi, hanya bolak-balik. Ya maklum saya orang tua saya, bapak saya dari Solo, ibu dari Sragen, saya besar di Semarang. Dan ini tahun ke-11. Ada slide saya? Saya lahir di Jakarta tanggal 9 September 76, kemudian pindah di Semarang. Dan saya bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung. Jadi Unisula. Unisula itu Universitas Islam Sultan Agung. Jadi di Unisula itu saya harus belajar Iqra ya. Belajar Iqra. Jadi saya harus belajar Iqra sampai Iqra 6. Kalau nggak bisa Iqra 6, saya nggak bisa Sumpah Dokter. Ya. Oh sudah, di slide digedein. Saya bekerja di Rumah Sakit Baptis Batu sampai pensiun. Dan ini adalah dibesarkan. Iya. Slide saya ini nggak pernah saya ganti. Saya khotbah di mana-mana, diundang di mana-mana. Slide-nya nggak pernah ganti dan selalu ada gambar jam. Gambar jam ini mengingatkan saudara dan saya bahwa Kejadian 6 ayat 3, umur manusia 120 tahun. Mazmur pasal 90 ayat 10, umur manusia 70 tahun, paling kuat 80 tahun. Siapa yang paling sepuh ini? Oma kelihatannya. Oma berapa itu, Bu Simon? Berapa? 90 ya, luar biasa. 93. Ini ikutnya Kejadian 6 ayat 3, 120 tahun. Ya. Saya minta Tuhan yang 80 tahun, karena dari penyakit dalam, setelah usia 30 tahun, organ tubuh akan berkurang 1%. Sehingga kalau saya sekarang 48, sudah berkurang 28%. Dan saya minta Tuhan 80, sehingga hidup saya tinggal 32%. 32 tahun lagi. Sehingga di usia 80 nanti, kemampuan tubuh saya tinggal 50%. Ya kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Coba kalau yang udah 70, 80, motornya beruat, kupingnya budak, pinggangnya peok, ya bener ya, dengkulnya oklok-oklok gitu ya, bener ya. Saudara, saya dipanggil Dokter Aris ya, hanya bukan Haji ya, tapi orang Batu ketipu. Assalamualaikum Pak Haji, saya bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Hanya lahir Nawa Aris Munandar. Setelah lulus dari dokter, saya melanjutkan Magister Teologi ya di Sekolah Teologi Baptis Indonesia, tapi yang Magister of Artium Ministry. Kemudian selesai Magister of Artium Ministry, saya ke Maluku untuk PTT di Pulau Seram. Jadi katong bersaudara ya di Waipia. Selama 5 tahun di sana, saya beli tanah 1 hektar, kemudian kita bangun gereja, saya persembahkan, saya hibah untuk Gereja Baptis Indonesia Waipia. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Slide kedua. Tadi saya sudah diginiin 30 menit. Ya. Memang firman Tuhan tuh 30 menit ya. Kalau lebih dari 30 menit itu kalau lebih dari 30 menit itu makhluk gaib ya yang ngomong. Maka saya 30 menit, tapi karena ada kesehatan jadi nggak bisa Pak Pendeta ya. Jadi dimaklumi ya Bu Panitia ya. Ini anak saya di semester 5 di kedokteran di Universitas Katolik Sugiya Pranoto di Semarang. Yang kedua ini 7 tahun, ini istri saya dari kelas 1 SMA jadi teman saya sampai hari ini. Ya ini dia saya bukain karena senangnya ngafe, maka saya kasih KP juga di Belgedes namanya ya, Cangkruan Belgedes dekat Coban Putri, 4 menit dari rumah sakit. Saya kalau khotbah di mana-mana nggak pernah terima amplop, tetapi kalau mampir ke Batu harus mampir ke Cangkruan Belgedes ya. Slide. Ya ini ada slide. Next ya. Saya bilang next aja. Next ya. Bapak Ibu dan Saudara, tadi pagi saya visit jam 4 pagi. Pokoknya kalau hari Sabtu dan Minggu saya visit jam 4 pagi karena saya libur. Setelah visit saya biasanya
family time, atau saya persiapan khotbah. Khotbah ini udah saya siapkan sudah ketika dikasih tema pertama kali. Ya, tadi pagi saya visit pasien stroke. Stroke itu selalu tiba-tiba. Pagi masih main bola, sore tiba-tiba pelo. Ya, malam tiba-tiba lumpuh separuh. Itu stroke, ya. Stroke adalah gangguan saraf yang dia menetap baik vokal itu maupun global. Bisa kanan kiri, bisa sebelah aja. Otak kanan menggerakkan yang kiri, otak kiri menggerakkan yang kanan. Sebenarnya saya mau ajak senam sehat ala Dr. Aris, tetapi karena waktu kita cuma singkat 30 menit, jadi nggak usah senam. Ya, nggak usah senam. Ya, disebabkan gangguan aliran darah di otak, dia bisa menetap, ya, kerusakan pembuluh darah di otak yang berlangsung selama 24 jam atau lebih. Bisa menetap. Ada orang kena stroke, akhirnya jalannya kalau kena otak yang kanan, yang kiri lemah semua, seperti itu ya. Kalau kena otak yang kiri, yang kanan lemah semua. Next, stroke ini menempati urutan ya ketiga terbesar penyebab kematian. Nomor 1 adalah penyakit jantung, nomor 2 adalah kanker, nomor 3 adalah stroke. Ini penyebab kematian terbesar. Dan laju mortalitas atau angka kematiannya 18% pada orang yang stroke pertama, sedangkan yang sampai 37%. Sedangkan untuk stroke yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya, itu angka kematiannya 62%. Oleh karena itu yang sudah kena stroke tetangganya bilangin harus hati-hati, jangan sampai stroke yang kedua, ketiga, atau keempat, dan seterusnya, karena angka kematiannya 62%. Datang ke kita dengan koma, titik, selesai. Ya. Ada 3, next, klasifikasi stroke. Jadi stroke itu ada 3 ya, stroke iskemik, ya orang-orang bilang penyumbatan, ya penyempitan gitu ya. Ada yang trombosis, ada yang emboli. Dan yang kedua, yang stroke yang berbahaya adalah stroke yang hemorrhagic, stroke yang perdarahan. Yang ketiga adalah transient ischemic attack, atau stroke yang numpang lewat. Tadi pagi pelo, siang sudah normal lagi. Yang perlu diketahui adalah next, yang perlu diketahui adalah ini, Bapak Ibu dan Saudara, yang pertama adalah usia. Ini adalah faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Usia, semakin dia tua, semakin resiko untuk terjadinya stroke. Ya makanya kalau semakin tua itu harus semakin rajin ke gereja, ibadah, doa. Ojo rajin ngerasani tonggone, ngomongin tonggone, iri hati, dengki, cembung, cekung jadi satu. Susah itu ya. Yang kedua apa? Ini nggak bisa diintervensi. Semakin tua semakin resiko terjadinya penyakit macam-macam, termasuk stroke, termasuk jantung koroner. Ya. Yang kedua adalah jenis kelamin. Laki-laki akan lebih sering kena stroke daripada perempuan. Kenapa? Tahu kenapa? Pak Ijo ora nganggo utang, ora kerja ora nyarutang, betul ya? Laki-laki suruh kerja terus workshop, suaminya suruh walk kerja terus, istrinya shopping terus. Ya. Nah ini laki-laki lebih kena, lebih sering. Ya, ras, ini ras. Yang kulitnya hitam berbahagia, nggak usah mandi susu ya Pak ya, disyukuri aja. Karena orang kulit putih itu lebih sering terkena stroke daripada orang kulit hitam. Ya makanya yang hitam berbahagia, nggak usah mandi susu, nggak usah pedicure, manicure, kukur-kukur, nggak usah ya. Disyukuri aja, syukur ireng gitu ya. Ya, tapi dia resiko stroke kecil dibanding orang kulit putih, katanya begitu. Ya, kemudian riwayat keluarga, kalau orang tuanya stroke, maka resiko stroke akan lebih besar pada anak-anaknya. Kemudian yang terakhir adalah riwayat stroke. Kalau orang kena stroke, jangan sampai kena stroke lagi. Itu pesan dari saya. Yang bisa dimodifikasi adalah, next. Yang bisa dimodifikasi yang pertama adalah hipertensi. Dok, kalau saya hipertensi apa saya harus minum obat seumur hidup? Pasien saya selalu tanya begitu. Saya bilang, obat nomor 3. Nomor 1 Tuhan Yesus, nomor 2 pasien itu sendiri. Ya pasien itu nanti ada bla 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 bla, yang terakhir obat. Kalau mau tara, ya mau nggak makan 1 hari, saya bisa kok dok, cuman makan tahu tempe aja, nggak pakai garam, nggak pakai ini, nggak apa-apa, silahkan. Tapi kok urip pisan menyiksa banget ya. Ada pasien, dok saya tuh udah nggak makan ini dok, nggak makan ini dok, nggak makan ini. Ya mate tau nggak makan apa-apa. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, makan aja. Tuhan Yesus bilang cukupkan dirimu dengan apa yang ada, makan cukup begitu ya. Jangan kelebihan, tapi juga jangan kurang.
Itu hipertensi, jadi harus saya sarankan minum obat. Obat kalau dikurang dari 150, satu macam obat. Kalau lebih dari sama dengan 150, 2 macam obat, 3 macam obat, 4 macam obat, 5 macam obat, 6 macam, banyak. Ya kita punya 7 sampai 8 golongan anti hipertensi. Yang kedua adalah kolesterol. Ya, kolesterol harus dipertahankan di bawah 200. Bisa diintervensi dengan obat-obatan, farmakologi dan non medikamentosa dan non medikamentosa. Merokok, ya ini merokok ini ya. Ada yang merokok di sini? Di sini nggak ada ya. Ada merokok tak suntik kram di sini. Ya ini bisa diintervensi, hati-hati yang merokok. Orang merokok itu resiko banyak penyakit, salah satunya adalah stroke. Saya ngajarin pasien saya, ya, sudah anak saya yang pertama ini masuk ke dokteran itu pakai uang rokok. Dia lahir tanggal 23 November tahun 2003, mulai hari itu saya merokok 2 bungkus, 30.000, lalu saya masukkan ke dalam celengan. Setiap bulan saya tabung ke tabungan pendidikan. Kemarin umur 17 tahun lulus dari SMA masuk ke dokteran karena nggak bisa diterima di UB, ya udah swasta. Di swasta akhirnya dari uang rokok itu bisa bayar kedokteran. Ada yang merokok di sini? Ngacung? Ya, kalau malu ngacung nanti di rumah harus segera bertobat. Kalau enggak nanti ketemu saya. Ya, di rumah sakit. Kencing manis bisa diintervensi. Artinya apa? Yang penting kalau orang kencing manis supaya tidak terjadi stroke, gula harus di bawah 200. Oke ya, gula harus di bawah 200. Kemudian penyakit jantung, obesitas. Saya ngajak berdiri deh, sekali lagi berdiri, silakan berdiri sekali lagi. Coba lihat ujung sepatunya. Obesitas tuh gampang, jangan nunduk begini ya, ini aja. Nah, kalau ujung sepatunya enggak ketok, berarti wetenge nutupi sikil. Silahkan duduk. Ada yang perutnya nutupin kaki, ujung kaki, di sini enggak terlalu banyak yang obesitas ya, aman semua. Jadi kalau enggak bisa lihat ujung kakinya, saya hampir enggak ketok, saya 96 cm. Pada laki-laki harus di bawah 90, pada wanita harus di bawah 80. Bu Simon maju perut pantat mundur ya. Harus berani. Ya nanti kita segera bertobat sama-sama dengan saya. Ya terus yang konsumsi alkohol, ya yang minum minuman keras hati-hati. Ya ini pasien saya ada yang kena sirosis juga karena minum minuman keras. Tadi pagi saya fungsi, sudah nekat-nekatan karena sesek banget saya ambil cairan dari perutnya dapat 8 liter, banyak banget. Ya sebenarnya saya nggak mau teruskan itu, 3 liter, 5 liter aja cukup ya. Tapi ya gimana, dia terus keluar. Itu karena miras akhirnya kena sirosis hepatis. Ya, saudara, yang terakhir adalah stres. Nah ini stres ini ya, hati-hati. Pasien saya pernah kena stroke, dia nggak ada darah tinggi, nggak ada kencing manis, nggak ada kolesterol, masih muda, stres. Berantem sama suaminya. Akhirnya kena stroke. Ya, stres ini sangat mempengaruhi. Next. Ya, obat ini sangat terkenal di Kota Batu. Jadi slide ini slide yang nggak pernah saya rubah juga. Semua penyakit, Bapak, Ibu, dan Saudara pakai jamu saya. Di Kota Batu jamu saya terkenal ya. Jamunya jaga mulut. Jangan suka emosi, marah-marah, jengkel, ngamuan, purian. Ada yang suka emosinan? Ya. Emosi meningkatkan saraf simpatis. Sehingga kalau dia punya kencing manis, gulanya jadi naik, jadi stroke. Tensinya jadi naik, jadi stroke. Itu emosi. Bisa asam lambung naik. Jamu, jaga mulut yang punya kolesterol ya, kencing manis, darah tinggi, ngurangi asin, ngurangi manis, ngurangi bajingan. Bayam, jeroan, kacang, gorengan. Ya, bajingan. Tolong yang diingat jangan bajingannya ya, tapi firmannya ya nanti ya. Ya saya pasal 9 ayat 5 dan 6. Biasanya pasien tuh ketemu saya kalau saya khotbah di tempatnya, bajingan gitu, dokter bajingannya. Firmannya ingat enggak? Oh, ya dok, bajingannya malah ingat. Memang wong kita ini ya kalau yang elek-elek nyantolnya cepat. Ya, nanti firmannya aja ya yang diingat-ingat ya, coba bajingan nih. Jaran jaga pikiran. Filipi 4 ayat 8 bilang, pikirkan yang benar, yang suci, yang adil, yang mulia, yang sedap didengar. Kalau sesuatu itu enggak sedap didengar, enggak usah dipikir. Dokter Aris ganteng, itu penghinaan, itu fitnah. Ya, nek enggak fitnah ya tapi ya senang dibilang ganteng, tapi ya nek keterlaluan nek enggak picek ya agak sarapnya rusak itu nek bilang saya ganteng ya. Nah, saya dibilang jelek, terima kasih memang saya jelek. Ya, jelek itu abadi, dari kecil sampai tua jelek. Teman saya kemarin ketemu tadi malam jam 1 datang dari Jepara. Teman saya, waktu kuliah tuh dia idola, ganteng banget. Ketemu ya ampun bulat gede, kok dadi elek ya.
Makanya nek wong ganteng tuh ndak ada abadi, tenang aja. Nek wong elek-elek kayak gini abadi, Pak Pendeta, tenang aja ya. Tapi ngelek aja ngajak-ngajak aku, Pak. Saudara, jahat jaga hati. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira obat yang manjur, semangat yang patah keringkan tulang. Kita harus gembira. Gembira meningkatkan endorfin. Endorfin adalah penghasil serotonin. Serotonin itu menghasilkan apa? Serotonin menghasilkan dopamin. Dopamin itu hormon bahagia. Ya, morfin. Jadi kita nggak perlu narkoba. Orang Kristen nggak perlu narkoba. Hati yang gembira obat yang manjur, semangat yang patah keringkan tulang. Yang kedua adalah olahraga. Olahraga prinsipnya harus continue, rhythmic, interval, progresif, dan endurance. Harus ajak, ya 15-30 menit. Dan yang terakhir adalah obat-obatan. Obat, saran saya kalau udah kena kencing manis, darah tinggi, saran saya obat lanjut aja. Nggak usah takut, dok nanti kena ginjal saya. Nggak usah takut, kalau yang ngobati dokter, spesialis penyakit dalam, maka dia akan memperhatikan efek samping obat itu. Ginjalnya akan diperiksa ureum kreatinin 3 bulan, livernya SGOT, SGPT, jantungnya rekam jantung, kita akan lakukan itu. Kalau kencing manis kita periksa A1C, HbA1c selama 3 bulan. Ya, edukasi, Bapak Ibu dan Saudara, saya selalu edukasi setiap minggu saya khotbah. Tadi malam saya khotbah Natal di GBI Agape Batu. Saya juga edukasi, tadi malam saya kasih obat penyakit tentang diabetes mellitus, tapi dari sisi awam. Setiap minggu saya khotbah dan selalu kasih edukasi seperti ini. Yang penting duit kita harus banyak. Duit itu doa, usaha, iman, taat, Pak Pendeta ya. Gereja ini akan semakin besar kalau duitnya banyak, bukan uangnya banyak. Duit ya, doa, usaha, iman, taat. Kita bisa jadi sehat kalau duitnya banyak. Apa? Doa, usaha, iman, taat. Usaha kita bisa diberkati Tuhan kalau duitnya banyak. Doa, usaha, iman, taat. Nah, itu yang diingat ya, jangan bajingannya ya. Ya, itu ada ayatnya. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan 6. Next. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Next. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nubuatan Yesaya ini terjadi sekitar 740 sebelum Masehi. Nabi Yesaya dipanggil menjadi nabi tahun matinya Raja Uziya. Ya. Nabi Yesaya adalah salah satu nabi besar, dia banyak menubuatkan tentang kedatangan dan kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Kelahiran Tuhan Yesus kita ini luar biasa. Lahir sebagai bayi yang ajaib. Ya. Seorang putra telah diberikan bagi kita, yaitu dia Kristus Yesus, anak tunggal Allah Bapa Tuhan kita, Mesias, dan Juru Selamat orang berdosa yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah suasana politik saat ini, ya pemilihan presiden, caleg, jangan sampai ya nanti di gereja ini ada yang nomor 1, ada nomor 2, nomor 3, gontok-gontokan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Nggak mau ke gereja. Padahal nanti kalau sudah jadi mereka yang di atas baik-baikan, kita masih gontok-gontokan. Ya, saudara, sangat sulit membayangkan janji ini. Ya, janji adanya damai sejahtera. Meskipun demikian, Alkitab berbicara tentang damai sejahtera sebagai sebuah kepastian oleh karena pribadi yang menjanjikannya memiliki kekuatan dan karakteristik yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang dijanjikan? Ya, siapa yang dijanjikan? Itu pertanyaan yang pertama. Enggak apa-apa. Anak kecil ini yang punya kerajaan surga ya. Jadi jangan dimarahi. Ya, kalau orang dewasa itu susah masuk surga kalau enggak merendahkan diri, ya. Karena pintu surga itu pendek. Ya, makanya anak-anak kecil langsung berobos. Orang dewasa itu enggak bisa kalau enggak nunduk. Betul ya? Ya. Saudara yang terkasih, yang pertama adalah next. Siapa yang dijanjikan? Pertanyaannya kan simpel ini. Siapa yang dijanjikan dan siapa yang dinantikan? Kenapa dijanjikan dan dinantikan? Saudara, kalau kita lihat kurikulum vitae Tuhan Yesus, dia lahir tahun 0 Masehi.
Bayangin aja, masih ada kok orang nggak percaya ya kalau Yesus itu bukan Tuhan. Padahal tahun di bumi ini ikut lahirnya Yesus loh. Before Christ, sebelum Kristus lahir, sebelum Masehi. Yesus lahir mulai disitulah dijadikan tahun, bayangin. Ya, Yesus lahir di tahun 0. Di zaman Kaisar Agustus, Lukas 2 ayat 1. Ya, Gaius Julius Caesar Agustus lahir 23 September 63 sebelum Masehi, mati 19 Agustus 14 Masehi. Raja Romawi, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendatarkan semua orang di seluruh dunia di kotanya sendiri di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 3 pada tahun 2 Masehi. Makanya terjadi genosis ya, pembunuhan bayi di umur 2 tahun ke bawah. Ini pembunuhan besar-besaran terjadi pada zaman Yesus. Yang pertama juga dulu pada zaman Musa. Saudara, orang tuanya Yusuf dan Maria. Alamat Yesus itu GKJJ sama dengan saya. Gereja Kristen Jalan-Jalan. Ya, tapi saya Gereja Baptis Indonesia dari kecil sampai hari ini. Saya hanya khotbah saja. Tapi Bapak Ibu dan Saudara nggak boleh GKJJ. Ya, Gereja Kristen Jalan-Jalan, nanti ada masalah di sini pindah. Satu kali ada jemaat kami di gereja kami, ya saya hanya kalau di Baptis panitia perancang gereja. Dia di gereja kami, kemudian ada masalah dengan orang lain, dia pindah ke gereja tempat lain. Waktu itu saya diundang khotbah di gereja itu. Dia nunduk terus dari pertama ya biarin aja. Saya juga enggak ya salaman biasa. Terus dipikir saya sering khotbah di gereja itu. Kemudian dia pindah ke gereja lain, ada masalah. Satu kali saya dipindah ke khotbah di gereja itu, ketemu iki meneh, 4L, lu lagi. Ya, benar di situ pindah lagi, saudara. Saya khotbah di satu tempat lagi di gereja lain, ketemu dia lagi. Akhirnya sekarang setiap minggu nggak ke gereja, karena harus diratani toh gerejanya, tak? Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus jalan-jalan untuk menyampaikan kabar kebenaran. Profesinya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6. Ajaran-ajarannya tegas dan sederhana, saudara. Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan. Ajarannya sederhana kok. Enggak ruwet-ruwet. Ya. Yang terutama adalah kasih. Kasih melebihi segalanya. Dan lain-lain banyak banget, saudara. Kalau ditulis, dunia ini enggak sanggup menampungnya. Bahkan di dalam Yohanes 21 ayat 25 berkata, masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu dia dinantikan, dia dijanjikan dan dinantikan. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 itu dijanjikan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Luar biasa janji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, digenapi ketika Tuhan Yesus lahir di tahun ke-0. Kenapa dia dinantikan? Saudara, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kenapa kita menantikan Tuhan Yesus? Dia adalah penasehat ajaib. Ya, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus banyak orang-orang Kristen yang masih ke Gunung Kawi, betul ya? Kenapa dukun disebut orang pinter? Karena yang datang orang bodoh, saudara. Bener ya? Lelorone kanker melayuni yang dukun pasien saya. Kanker payudara. Sudah saya bilang, ini kanker payudara sudah metastase ke paru. Sudah, tak dongak kiai, doa silin sama ekstra Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu gitu. Enggak, saudara. Datang orang pinter, suruh potong kambing 4. Buat dukunnya semua, berkui sapi loro. Ki matine ora mergo kankere, entekan duit, saudara. Saudara yang terkasih, Yesus dijanjikan dan kita nantikan karena dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Dia ini Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, saudara.
Dulu waktu kerusuhan saya di Ambon, kalau orang Kristen masuk ke daerah Muslim, dipotong kita. Kalau orang Muslim masuk ke daerah kita, dipotong lagi dia. Passwordnya adalah surat Al-Fatihah. Itu zaman kerusuhan ya. Saya waktu datang ke sana, nyasar ke daerah Muslim. Ya, tapi Allah saya itu Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa ya. Jadi selamatlah kita. Saudara, dinantikan, kenapa kita nantikan? Next. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, kalau Allah menyertai kita, itu luar biasa. Immanuel, Allah ada di depan saudara, Allah ada di kanan saudara, Allah ada di kiri saudara, Allah di belakang saudara, Allah di atas saudara. Sehingga segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil kalau Allah menyertai. Amin saudara. Riz, dia masih, waktu saya wawancara spesialis penyakit dalam, masuk spesialis penyakit dalam, ini 4 besar. Ya, TOEFL harus 407. Tahu TOEFL ya? Ya tadi yang dari putrinya Bu Nini ya di Australia, itu ada TOEIC ya. Saya dulu TOEFL. TOEFL itu harus 450. Kalau TOEFL itu enggak 450, enggak bisa diterima di penyakit dalam. Karena dianggap tidak bisa bahasa Inggris. Tahu TOEFL saya berapa Bapak Ibu dan Saudara? Berapa TOEFL-mu, Dek? Sedih saya. Saya jawab apa? 407 Prof. Prof saya udah hampir 70 tahun usianya. Oh bagus itu Dek, 470. 407 dirubah jadi 470. Yang satu Prof, yang satu, mana Dek? Kamu ujian TOEFL di mana? Saya ujian TOEFL di Unhas Prof. Loh jauh banget, ya dari Ambon ke Unhas Prof, hanya ada satu di laboratorium bahasa Unhas. Mana sertifikatnya? Mati aku. Aku bilang 407, Prof dengarnya berapa? 470. Lalu saya kasih. Dia nyari kacamata, enggak ketemu, saudara. Bagus Dek, 470. Saudara, kenapa Tuhan Yesus dinantikan? Karena di dalam Matius pasal 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin, saudara. Saya bingung, ya udah saya diam aja. Bagus deh 470 deh. Ya saya diterima. Spesialis penyakit dalam. Enggak masuk akal wis. Haris yang gobloknya minta ampun jadi dokter penyakit dalam. Karena Allah menyertai. Amin saudara. Hari Minggu saya khotbah, habis khotbah pengobatan untuk 400 orang, saya dan istri saya. Saya meriksa istri saya ngobat. Ya jemaat saya ajarin Nancy. 400 sampai malam, aduh besok aku ujian. Sekarang masih kayak gini, saya lakoni saudara. Next. Saudara, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kenapa Tuhan Yesus dinantikan? Kenapa Tuhan Yesus dijanjikan, saudara? Karena dia bukan datang untuk membunuh, tetapi memberikan kehidupan bagi kita. Amin, saudara. Tadi malam saya khotbahnya Lukas pasal 2 ayat 10. Jangan takut. Takut. Apa yang ditakutin orang? Mate. Pendeta kalau saya tanya ini, kalau khotbah, satu-satunya jalan pada Tuhan hanya melalui Tuhan Yesus. Mati bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan gitu ya pendeta ya kalau kita khotbah ya. Ya di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Jadi jangan takut mati. Giliran batuk pilek langsung ke dokter. Bener ya? Apa yang ditakutin orang kematian, saudara? Bener. Saudara, tetapi Tuhan datang. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya jalan kepada Bapa di sorga hanya melalui Tuhan Yesus. Makanya dia kita nantikan. Dosamu sudah ditebus. Bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal, saudara. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Next. Oleh karena itu, saudara, Sang Putra Natal ini dinantikan dan dijanjikan untuk siapa? Untuk setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan inilah yang kita cari. Makanya saya hidup saya kan tinggal 32 tahun lagi. Apa yang saya lakuin? Keberhasilan adalah ketika saudara
hidup percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup saudara. Itu baru keberhasilan. Bukan ketika saudara punya uang 1 triliun, 2 triliun, tidak saudara. Tidak menjamin kebahagiaan. Tapi ketika saudara hidup sampai mati ikut Tuhan Yesus, itulah adalah keberhasilan. Roma 3 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Tuhan kita. Makanya di dalam Roma pasal yang 10 ayat 9 dan 10, jika kamu jika kamu mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Amin saudara. Jadi Tuhan adalah hikmat itu sendiri. Dia sungguh layak menjadi penasihat ajaib bagi kita. Dia paling tahu segalanya. Dia adalah penasihat yang ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Damai berarti ada keselarasan antara harapan dan pencapaian. Walaupun kita menderita, ketika kita punya Yesus, kita tetap damai. Siapa bilang orang Kristen nggak bisa susah? Semua bisa susah, saudara. Tetapi ketika kita punya Yesus, Yesus datang bukan untuk membunuh dan membinasakan, tetapi dia akan memberikan hidup yang luar biasa. Saudara, karya keselamatan yang dikerjakannya di atas salib mendamaikan dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Tuhan Yesus yang datang ke dunia supaya kita memiliki hidup yang kuat dan menang, kuat dan tetap bertahan di jalan yang sempit dan menang mengatasi segala godaan dan tipuan. Percayalah kepada Sang Putra Natal. Selamat merayakan Natal. Oh ya, hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-11 gereja ini. Selamat ulang tahun, selamat Natal, selamat tahun baru.